suatu halangan. Bergandeng tangan, berjalan berdampingan. Kita semua saudara, saling menyayangi. Bertoleransi, saling mengerti, dan saling berbagi. Mari bersatu, Mari bersama. kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah anugerah. Wahai saudaraku, mari kita bergandengan tangan, bersatu kita teguhkan iman menuju Indonesia nan jaya. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Mari bersatu, mari bersama. Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah anugerah. Wahai saudaraku, mari kita bergandengan tangan, bersatu kita teguhkan iman menuju Indonesia nan jaya. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan Indonesia merayakan perbedaan. Salam semua saudara. Bapak Ibu hadirin jagongan online IMP yang berbahagia, perlu saya infokan bahwa berbarengan dengan jagongan kita ini di pukul 19.30 tiap Seninnya, IMP juga menghadirkan tokoh rohaniawan yang melakukan siaran di RRI Pro 1 Surabaya dengan channel 99,2 FM. Bisa disimak, bisa didengarkan juga ya di radio. Jadi setiap Senin ini para tokoh rohaniawan IMP ini juga memberikan pencerahan, memberikan wejangan-wejangan kepada kita semua selama durasi 15 menit di stasiun radio RRI Pro 1 Surabaya. Baik, kita menuju langsung ke jagoan kita. Untuk itu saya akan memanggil moderator kita pada malam hari ini dengan Wens Junarto SE. Selamat malam Bapak Junarto. Selamat malam Mbak Ulan. Ya, alhamdulillah Pak Junarto bisa menghadiri jagongan kita pada malam hari ini nih, selalu setia mengikuti jagongan online ini ya Pak Junarto. Terima kasih loh Pak Junarto. Ya Pak Junarto, silakan untuk dipandu jagongan kita pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih.
Selamat malam para peserta Zoom IMP yang terkasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Rayu Rayu Bagas Waras, Waita Tung Tien. Pada malam hari ini kita berkumpul dalam Zoom Indonesia Merayakan Perbedaan, dan malam hari ini kami dari Agama Konghucu mendapatkan acara Zoom ini, dan kami akan membawakan tema 3 perilaku mulia menuju masyarakat yang berbudaya, yang akan disampaikan oleh narasumber kita, CSE Insinyur Johan Ajuan, yang dalam keyakinan kami Konghucu, CSE artinya sama dengan seorang pendeta, dan saya Wense dalam artian dari, kalau kita Indonesia kan adalah guru agama, dan satu lagi gelar rohaniawan Jioseng, kalau kita Indonesia kan dia adalah penebar agama. Dan satu kehormatan bagi sesepuh kita yang juga hadir di dalam Zoom ini, Canglo, yang artinya sesepuh, yang dapat kita suri tauladani dari perilaku kehidupannya. Dan mari, tanpa berbicara lama lagi, kita dengarkan pemaparan dari Ketua Paragin kita, Perkumpulan Rohaniawan Agama Konghucu Indonesia Pusat, CSE Insinyur Johan Ajuan dari Medan. Saya persilakan, CSE. Selamat malam, salam semua saudara. Wita Tongtian, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Berbahagia dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh IMP, yang mana pada malam hari ini giliran kita menyampaikan sebuah topik, dan topik ini kita angkat dengan judul menjalankan 3 perilaku mulia untuk menuju masyarakat berbudaya. Nah, berbudayanya tentu harus berbudaya Indonesia. Budaya Indonesia ini sukunya sangat banyak, ratusan, dan masing-masing suku memiliki budaya sendiri. Suku Jawa memiliki budaya Jawa, suku Batak, Sunda, Dayak, Papua, Aceh, Padang, dan seterusnya, Madura, Bali, semuanya juga memiliki budaya. Namun karena kita merupakan satu kesatuan bangsa Indonesia, dan perekat kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, maka harus kita sepakati bersama, dan memang sudah disepakati oleh para pendiri NKRI ini pada tahun 1945, pada saat kemerdekaan, bahwa dasar negara kita adalah Pancasila, UUD 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Maka budaya Indonesia itu selayaknya juga adalah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya budaya yang terdiri dari budaya banyak suku yang melebur di dalam Bhinneka Tunggal Ika, namun semuanya itu mengandung 5 sila di dalamnya. Jadi sekali lagi bahwa kita semuanya harus sepakat. Karena sampai hari ini pun sangat memprihatinkan bahwa
budaya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu masih diuji, masih banyak pihak yang merongrong dan mencoba melemahkannya. Hal ini tentu sangat merugikan kepada kesatuan bangsa ini. Jadi kesadaran dari bangsa Indonesia, elemen-elemennya, bahwa kita ini adalah satu kesatuan yang terdiri dari banyak suku, bahasa, adat istiadat, dan bahkan agama, itu tidak dapat dipungkiri dan harus diterima, dan itulah kekayaan, anugerah daripada Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Memang ada bangsa di negara lain yang jumlah suku di dalamnya itu relatif sedikit. Dan tentu itu merupakan keunikan masing-masing dan merupakan anugerah dari Sang Pencipta kepada masing-masing bangsa. Untuk bangsa Indonesia, kita tiada pilihan karena kita bangsa Indonesia itu dimerdekakan, ya, dilahirkan dengan kondisi yang terdiri dari ribuan pulau dengan kesatuan ratusan suku dan ratusan bahasa dari suku-suku itu, serta berbagai budaya dari masing-masing suku dan agama serta penganut kepercayaan. Hal ini tidak dapat kita pungkiri dan tidak dapat kita hapus atau tidak dapat kita ubah karena ini adalah anugerah dari Tuhan. Hanya dengan kita menerima, kemudian kita menjalankannya dengan ikhlas dan tulus, maka bangsa ini akan menjadi sebuah bangsa yang bersatu, kuat, dan mempunyai masa depan yang luar biasa. Karena aneka ragamnya budaya, suku, bahasa, dan agama itulah salah satu potensi yang sangat besar yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Ini harus kita akui. Mengapa saya mengangkat dan menekankan hal ini? Karena sampai saat ini kita melihat kondisi perpolitikan di Indonesia ini masih memprihatinkan. Di sana-sini menunjukkan tanda-tanda yang tidak menguntungkan bagi persatuan. Ya. Intoleransi terjadi. Saya menduga itu adalah rekayasa yang sengaja dimunculkan oleh kelompok tertentu untuk supaya terjadi keributan secara horizontal antar anak bangsa. Namun kejadian intoleransi itu kemudian dapat memancing reaksi-reaksi dari elemen bangsa kita yang merasa dirugikan. Sehingga terjadilah polemik, bahkan polemik yang semakin tajam. Hal itu akan menyebabkan ketidakstabilan di dalam hubungan antar anak bangsa di Indonesia.
Nah, budaya itu adalah kultur atau cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang ataupun sekelompok orang. Dan budaya itu diwariskan dari generasi ke generasi. Yang dimaksud di sini budaya yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Tentulah bukan budaya yang tidak baik. Karena budaya yang tidak baik itu tidak akan bertahan lama. Hanya budaya yang baik yang memberi manfaat kepada semua elemennya yang di dalam, semua anggota kelompoknya. Budaya yang baik itulah yang kemudian akan dipertahankan dan kemudian diwariskan kepada anak cucunya. Sementara budaya yang tidak baik itu akan segera ditinggalkan. Karena menjalankan budaya yang tidak baik itu adalah hal yang melanggar atau bertolak belakang dengan kehendak Tuhan. Dalam agama Konghucu ada sebuah ayat yang mengatakan, barang siapa yang berperilaku selaras dengan hukum Tuhan, maka dia akan selamat dan terpelihara, akan tercukupkan segala kebutuhannya, dia diberkati. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan perbuatan yang bertolak belakang dengan hukum Tuhan, maka dia akan binasa. Akibat perbuatannya sendiri. Bukan Tuhan menghukumnya, tetapi akibat perbuatannya sendiri yang melanggar hukum Tuhan, maka dia akan binasa sendiri. Oleh sebab itu, hanya budaya yang baik-baik, yang memberi manfaat kepada semua orang, budaya yang indah, budaya yang santun, budaya yang membangun, itulah yang dapat bertahan lama, dapat langgeng, dan kemudian dipertahankan serta diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh sebab itu, budaya itu juga merupakan hal yang muncul dari dalam hati dari orang-orang kelompok tersebut. Jadi kita orang Indonesia, hidup di bumi Indonesia, maka kita memiliki jiwa sesuai dengan bumi pertiwi ini. Dari sana akan terbentuk kebiasaan, terbentuk tata cara hidup yang sesuai atau menyesuaikan diri dengan bumi pertiwi ini, ya, dari segi udara, air, tanaman, iklim, dan komponen-komponen suku yang saling berinteraksi itu terbentuklah yang namanya kebiasaan-kebiasaan hidup. Kebiasaan hidup yang terbentuk itu tujuannya adalah untuk saling dapat rukun, saling dapat hidup bersama, dan saling dapat bantu-membantu. Itu adalah memang kehendak alam seperti itu. Bayangkan bila pada sebuah wilayah, kemudian di dalamnya itu terdapat katakanlah makhluk-makhluk atau hewan-hewan atau tumbuhan, dan di dalam wilayah tersebut tumbuhan yang satu meracuni tumbuhan yang lain. Hewan yang satu memangsa hewan yang lain. Maka
wilayah tersebut akan rusak, tidak ada kedamaian, dan tidak akan terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Hanya wilayah yang di dalamnya itu semua elemennya itu dapat saling mendukung, dapat saling memberi dan menerima satu sama lain, kemudian bergotong royong, itulah kemudian menyebabkan wilayah tersebut berkembang, membangun, dan menjadi daerah yang subur. Nah, Bapak Ibu semuanya, Indonesia juga demikian. Apakah Indonesia ingin menjadi sebuah negara yang makmur, subur, dan berkembang ke arah yang benar? Maka di dalam wilayah Indonesia itu sendiri, semua komponen yang ada haruslah saling mendukung. Jangan saling merusak. Jangan satu merugikan yang lain, tetapi semuanya harus saling menguntungkan. Dengan demikian, Indonesia akan berkembang ke arah yang baik dan maju. Oleh sebab itu, pendiri bangsa Indonesia telah merumuskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, dan di sana jelas terkandung jiwa yang merangkul atau mengayomi semua elemen-elemen yang ada. Semua elemen yang ada di Indonesia itu memiliki hak hidup yang sama. Dan meskipun di dalam perbedaan, tetapi semuanya itu dipersatukan di dalam jiwa Pancasila. Jiwa Pancasila itu memiliki 5 sila, dan 5 sila itu sangat luar biasa, karena semua kebutuhan hidup anak bangsa Indonesia itu ada di dalam 5 sila ini. Mulai dari kebutuhan rohani, kita sebagai seorang manusia, kita memiliki kebutuhan rohani untuk secara vertikal berkomunikasi dengan Sang Pencipta, itu ada di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu bahwa semua manusia itu setara. Tidak ada manusia yang ditinggikan maupun manusia yang direndahkan. Tidak ada kasta-kasta di Indonesia. Jadi semua manusia memiliki hak yang sama. Disitulah tercipta keadilan. Dan adanya peradaban, yaitu maksudnya dalam komunikasi antar manusia di Indonesia ini ada tata krama, ada sopan santun, ada tata cara, di situ ada peradaban, di situ ada sebuah nilai saling menghormati. Tidak ada yang direndahkan dan tidak ada yang ditinggikan. Dalam sila ketiga itu persatuan Indonesia, bahwa hanya dengan bersatu Indonesia itu dapat teguh. Ketika tidak ada persatuan, maka Indonesia itu akan terpecah-pecah menjadi banyak negara-negara bagian. Dan itu tentu menghancurkan apa yang disebut NKRI. Dan itu hal yang tidak kita inginkan semua sebagai anak bangsa Indonesia. Dan juga kemudian sifat-sifat
bangsa Indonesia ini adalah selalu dapat saling menerima dan dapat saling percaya, sehingga urusan-urusan yang besar, urusan yang wilayah diwakilkan kepada pemimpin wilayah, maka dibentuklah yang namanya perwakilan rakyat, dan di situ suara-suara dan aspirasi rakyat itu dititipkan. Namun hal ini dalam pelaksanaannya dibutuhkan kejujuran dan ketulusan daripada para wakil rakyat yang diberi mandat tersebut. Ya. Para wakil rakyat tersebut harus betul-betul menyadari bahwa wakil rakyat itu diberi mandat karena dia harus mewakili suara-suara orang-orang yang diwakili tersebut. Dan dia harus mengutamakan kepentingan bersama dan keadilan bersama. Hal ini yang mungkin kita harus kurang puas untuk kondisi sekarang ini, di mana sebagian kecil wakil rakyat yang telah lupa diri, lalu tidak menunjukkan dirinya sebagai seorang wakil rakyat yang bertanggung jawab dan memegang amanah dari rakyat. Sehingga hal ini merugikan kepentingan rakyat secara umum. Dan budaya daripada bangsa Indonesia juga adalah saling adil, ya. Tidak ada niat rakus maupun tamak sama sekali. Jadi memiliki yang bagus-bagus, maka dia akan berbagi kepada sesamanya. Ketika mengalami kesulitan, maka semua orang juga akan datang berbondong-bondong untuk membantu mengatasi kesulitan itu. Nah, jiwa-jiwa tersebut ini ada di dalam praktek sehari-hari dalam bentuk gotong royong. Jadi budaya Indonesia itu seyogyanya adalah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam pelaksanaannya ini sering kita melihat dan menyaksikan bahwa budaya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu diuji berkali-kali sampai sekarang juga masih, ya. Maka sebagai generasi muda saat ini harus sungguh-sungguh menyadari bahwa sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia ini bukanlah hal yang mudah, dan itu adalah perjuangan daripada darah dan air mata serta kehilangan nyawa dari para pahlawan itu. Maka sebagai generasi penerus kita harus bertanggung jawab mempertahankan kemerdekaan ini dengan cara apapun yang sesuai dengan konstitusi dan Undang-Undang Dasar 45 serta sesuai dengan ajaran agama. Dalam perspektif agama Konghucu, ada 3 perilaku mulia yang bila dilaksanakan dengan benar, maka dapat menuntun seseorang mencapai suatu pencapaian yang disebut sebagai mencapai
kebajikan yang besar. 3 perilaku mulia itu adalah bijaksana, cinta kasih, dan berani di dalam kebenaran. Bijaksana tentu kita semua sudah tahu bahwa segala sesuatu itu harus ditimbang-timbang, ya, kemudian dipikirkan panjang dan lebarnya, kemudian dipikirkan dari jarak dekat sampai ke jarak jauh. Sehingga apa yang dirumuskan dan dihasilkan kemudian itu tidak merugikan orang lain, sebaliknya memberi manfaat kepada semua orang, lalu ada kandungan keadilan di dalamnya. Selain adil, dia bermanfaat dan memberi keuntungan, saling menguntungkan, juga memberikan rasa damai dan aman. Maka itu perilaku ini harus dibentuk dan dilatih, ya. Sebab tidak ada seorang pun yang lahir langsung menjadi bijaksana. Semua orang harus belajar dan mengalami berbagai pengalaman dari kegagalan demi kegagalan, lalu dia menjadi bijaksana karena dia berani memperbaiki atau mengkoreksi kesalahan demi kesalahan. Nah, orang bijaksana tidak takut dikritik. Orang bijaksana akan setiap saat melihat kelemahan sendiri dan meniru atau belajar dari keunggulan orang lain. Dari belajar keunggulan orang lain, dia dapat maju, dan dari mengkoreksi kesalahan dia sendiri, dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan orang yang bijak itu, dia juga menghindari perselisihan, menghindari percecokan, karena perselisihan dan percecokan itu ataupun permusuhan itu tidak membawa kebaikan sama sekali, sebaliknya itu justru membawa atau menghabiskan energi kita, pikiran kita ke hal-hal yang tidak berguna. Maka dalam segala hal dicarikan jalan tengahnya agar sama-sama bisa duduk bersama, dibicarakan bersama, dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang sedang terjadi perselisihan tersebut. Itu merupakan bagian daripada kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaan ini, kita akan menghemat tenaga kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat, sebaliknya kita fokus kepada hal-hal yang memajukan. Inilah mengapa orang bijaksana itu dia dapat maju lebih cepat atau dia dapat naik lebih tinggi dan maju lebih depan karena dia tidak menghabiskan waktu maupun energinya untuk hal yang tidak berguna. Perilaku mulia kedua itu adalah cinta kasih. Cinta kasih itu sudah hadir di dalam hati setiap manusia sejak lahir, ada di dalam hati nuraninya. Dan itu adalah cerminan daripada sifat kasih daripada Sang Pencipta. Jadi Tuhan Sang Pencipta yang Maha Kasih itu menitipkan benih cinta kasih kepada setiap kita manusia. Di dalam hati kita telah memiliki benih cinta kasih. Dengan benih cinta kasih kita akan menghindari untuk menyakiti orang lain. Ya.
Contohnya, kalau kita mencintai seseorang atau sang ayah mencintai anaknya atau sang ibu mencintai anaknya, maka setiap anaknya itu bersedih atau menangis, maka ibu atau ayah akan bersedih. Sehingga bagaimanapun dia akan berusaha supaya orang yang dicintai atau anak yang dicintai itu tidak mengalami hal-hal yang menyakitkan ataupun yang tidak memberinya rasa nyaman. Maka cinta kasih itu merupakan landasan bagi setiap perbuatan kita, ya, atau jadikan landasan dari setiap perbuatan kita. Dengan demikian kita tidak akan melakukan hal yang menyakiti orang lain. Karena landasan kita adalah cinta kasih, kita tidak ingin melihat orang yang kita cinta itu bersedih, ataupun merasa sakit, ataupun merasa tidak nyaman, atau merasa tidak aman. Apabila setiap orang memiliki rasa cinta kasih atau mengembangkan rasa cinta kasih tersebut, tentu kita yakini bahwa dunia ini akan damai karena setiap orang tidak ingin menyakiti orang lain. Lalu perilaku mulia yang ketiga itu adalah berani dalam kebenaran. Berani dalam kebenaran itu suatu hal yang harus kita latih. Ya. Sering kita tidak berani mengatakan kebenaran karena yang berbuat tidak benar itu mungkin atasan kita, mungkin orang yang berkuasa, mungkin orang yang kuat. Sehingga apabila kita mengatakan ketidakbenaran atau mengungkapkan hal itu, maka kita akan terancam. Nah, namun karena ketidakberanian itu untuk mengatakan kebenaran atau memperjuangkan kebenaran, sehingga banyaklah muncul orang-orang tidak benar merajalela di mana-mana. Karena tindakan mereka itu tidak ada orang yang berani menghentikan mereka. Jadi kita yang diam itu bisa diartikan sebagai kita juga mendukung perbuatan salah daripada orang lain. Ketika orang lain berbuat salah, kita harus berani menegur, mengkritik, ataupun memberi saran supaya ketidakbenaran itu jangan berlanjut. Sebaliknya, diri kita yang tidak benar, kita juga harus berani koreksi. Nah, ini sebuah tantangan yang sering orang tidak lulus pada ujian ini. Kepada orang lain, dengan cepat dia akan mengungkapkan kesalahan dan kelemahannya. Namun kepada diri sendiri, dia menutupi dengan berbagai alibi dan berbagai tipuan. Itulah kemudian menjadikan para pemimpin-pemimpin yang tidak punya keberanian mengkoreksi diri itu menjadi pemimpin yang munafik, lalu kemudian mereka tidak menjadi teladan bagi bawahannya, bagi rakyat, maka rakyat kemudian kecewa dan rakyat tidak percaya lagi kepada sang pemimpin ataupun hukum yang berlaku. Ya, ibaratnya paku itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, kepada orang yang di bawahnya dengan cepat dan berani itu dihukum setiap kesalahan kecil sekalipun, tetapi kepada orang yang di atas itu bahkan berbuat kesalahan besar pun tidak ada yang berani mengkoreksi. Nah, ini adalah suatu penyakit yang harus diobati. Bila tidak diobati, maka tidak ada harapan
bagi suatu bangsa untuk maju. Demikian juga bangsa Indonesia. Jadi 3 perilaku mulia ini, bijaksana, cinta kasih, dan berani, ini harus dijalankan secara bersamaan. Dengan setiap orang menjalankan ini, maka setiap orang itu adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang mulia. Dan bila Indonesia terdiri dari banyak orang-orang yang demikian itu, maka tidak perlu tunggu sampai 2035, Indonesia 10 tahun lagi, 5 tahun lagi pun bisa menjadi Indonesia emas. Apabila tidak demikian, atau hanya sedikit orang yang rakyat Indonesia yang bisa berbuat bijaksana, cinta kasih, dan berani dalam kebenaran, tetapi sebagian besar tidak demikian, maka tentu masih bermimpi bahwa 2035 Indonesia akan mencapai era keemasan. Ya, Bapak Ibu semuanya, mungkin karena waktu saya sudahi pemaparan materi kami dari perspektif agama Konghucu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam semua saudara, salam kebajikan, Wito Tongkian. Salam semua saudara. Terima kasih Seksa pemaparannya. Kita semua, saya rasa di Zoom ini setuju bahwa budaya adalah kultur kita yang dimiliki di Indonesia dan diwariskan ke generasi berikutnya sesuai dengan landasan dan falsafah negara kita Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Tadi telah dipaparkan 3 perilaku yang sangat mulia dalam perspektif agama kami Konghucu, bijaksana, cinta kasih, dan berani dalam kebenaran. Mari malam hari ini kita sama-sama berdiskusi, dan malam hari ini kami akan berikan waktu kepada penanggap dari agama Islam, Bapak Lukman Hakim, Sarjana Filosofi Islam, Magister Sosiologi. Saya persilakan, Pak Lukman. Oke, makasih. Apa kedengaran suara saya, Pak? Baik, kedengaran jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara yang kami banggakan, Bapak Sunarto sebagai moderator, yang kami hormati Bapak Johan sebagai pemateri dari agama Konghucu, sekaligus Ketua Perkin Pusat di Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih bisa kita berjagung online di jagongan IMP, dan alhamdulillah sangat luar biasa sekali pemaparannya oleh Pak Johan tentang 3 pilar mulia menuju masyarakat berbudaya. Jika kita mengupas sedikit tadi, Pak Johan memberikan atau memaparkan bahwasanya Indonesia ini singkatnya multikultural, bahkan multi etnis. Banyak sekali budaya-budaya yang ada di Indonesia, etnis-etnis suku, ini adalah sebuah keniscayaan. Artinya memang sejak dulu kala Indonesia tercipta
Nusantara ini memang seperti itu. Ada banyak etnis, ada banyak budaya yang itu sampai sekarang pun seperti itu. Maka sangat pas sekali ketika Indonesia mengadopsi atau menjadikan Pancasila sebagai landasan yang itu mungkin dalam perspektif semua agama disahkan atau dibenarkan bahwa Pancasila sebagai landasan. Jikalau kita merujuk pada sejarah Islam, bahwa contoh yang paling mulia yang kami anut yakni Nabi Muhammad SAW itu juga pernah melakukan sebuah hal yang besar ketika beliau hijrah ke Madinah. Beliau pindah ke Madinah, beliau membuat namanya atau piagam Madinah. Kalau sudah berkata adalah konstitusi, aturan kan yang ada di Madinah, aturan pertama konstitusi yang tertulis di dalam Islam. Karena memang ketika itu di Madinah, ketika beliau berhijrah ke Madinah itu sama seperti keadaan Indonesia sekarang. Madinah juga multi etnis dan multi keyakinan, multikultural. Mungkin kalau sekarang kita lihat Arab gitu saja, bahkan suku-suku yang ada di sana sangat banyak. Bahkan Yahudi sendiri itu bangsa Yahudi ada 4 kelompok besar, ada non agama atau non Islam, non Yahudi, dan banyak yang lain. Maka ketika itu Nabi kami Muhammad itu membuat konstitusi namanya Piagam Madinah itu. Untuk apa? Untuk mewadai bagaimana atau untuk mengatur bagaimana berjalannya sebuah negara yang di